Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kekal. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu penopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu penopang hidupku, ku percaya padamu. Kau Bapa yang yang jahat bagiku. Kaulah Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu penopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi,
selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu penopang hidupku, ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Oh Bapa, Dia baik, Dia sungguh baik. Dia tak pernah merancangkan jahat bagiku. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus, sebab tiada seperti Engkau. Oh, Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami. Oh, kami menyambut cinta-Mu, Yesus. Tuhan dan Rajaku, kekasih hatiku, Kau berkuasa, Kau berkuasa di bumi dan di surga dan segala yang ada. Sujud menyembah padamu Tuhan. Oh, Kau yang layak menerima puji-pujian, puji-pujian umat-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi. Biar jadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu, ucapan syukur kami naikkan dari hati yang terdalam, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh,
bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu penopang hidupku, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu penopang hidupku, ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapa yang baik. Berikan sorak-sorai buat Bapa kita yang baik, sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Sebab adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan dan meninggikan nama Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersorak buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatan.
good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and He's so good to me. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang besar dan ajaib. Woo. Kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagi-Mu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Kau terbesar. Wow. Nama-Mu kudus. Nama-Mu kudus. Kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagi-Mu Raja teragung selamanya. Terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Kau terbesar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang besar. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya.
Silakan duduk jemaatnya dikasihi Tuhan. Biarlah kita kagum hanya kepada pribadi Tuhan saja, amin. Bukan kepada berkat-berkatnya. Sebab Ia yang layak menerima segala pujian dan hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin.
berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah anak domba itu. Bagimulah segala kemuliaan, pujian sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami semuanya menyambut Engkau pada hari ini. Kami mau makan firman yang keluar dari mulut-Mu sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama seseorang. Dia bercerita begini, saya belajar, Tuhan ngajarin saya tentang kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kita tahu ya ayat itu ya. Saya belajar itu 3 tahun Bu katanya. Oh iya luar biasa ya, padahal Tuhan bilang 1 hari, tapi pelajarannya buat dia itu 3 tahun. Setelah 3 tahun, wah saya betul-betul merasakan hidup ini indah, hidup ini enak, hidup ini nikmat. Hanya kita tinggal menjalaninya aja. Saya bilang luar biasa Pak, saya juga sambut itu. Memang otak kita ini kan sebenarnya gak diciptain untuk berpikir ya. Hanya untuk melakukan apa yang sudah Tuhan taruh, kita tinggal melangkah gitu. Tapi seringkali otak ini maunya dipikir, bukan hanya 1 hari ini yang kita jalani. Tapi 1000 hari kita udah mikirin. Tahun depan nanti, minggu lalu ada yang bilang tahun depan akan terjadi ini loh. Tahun depan kan masih berapa sih? Sebulan lebih lagi gitu kan. Padahal Tuhan bilang kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Itulah yang seringkali membuat hidup kita itu ruwet. Hidup kita itu jadi kayaknya gak bisa menikmati gitu kan. Ditanya apa kabar? Susah jawabnya. Baik, untuk jawab baik itu susah. Kenapa? Karena kita memikirkan yang bukan hari ini gitu. Sehingga terus-terusan otak kita tuh dibawa tipuan untuk memikirkan yang bukan bagian kita. Padahal jelas-jelas Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, pada waktu kita bangun pagi hari aja Tuhan Yesus itu sudah mikirin kita. Sadar gak tadi Bapak Ibu? Pagi hari. Cuma kan kadang-kadang ibu-ibu aja deh coba. Malam sebelum tidur, besok masaknya apa ya? Sampai pagi-pagi gak beres-beres. Padahal waktu kita jalanin, kita buka kulkas atau kita ke pasar, tahu-tahu jadi aja tuh. Ya bukan bim salah bim, tapi ternyata terjadi kan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mikirin kita. Jadi sekarang pilih Bapak Ibu. Mau Tuhan Yesus yang mikirin atau kita mikirin sendiri? Kalau saya sih maunya ya Tuhan Yesus aja yang mikirin ya. Karena gak sanggup gitu loh otak ini. Ya terlebih hari-hari ini benar-benar saya melihat. Iya ya Tuhan, saya ini lemah banget kok. Orang yang segini ya, ini aja kan saya tinggi kan karena saya pakai hak tinggi nih. Tapi kan saya ukurannya kecil begini, kok otaknya bisa ruwet kayak orang pembuat bom gitu loh rasanya gitu kan. Kayak rasanya hebat banget gitu. Padahal kita ini semuanya makhluk lemah. Kita ini semuanya diciptakan Tuhan itu dari debu tanah yang benar-benar gak ada harganya, gak ada artinya. Kenapa? Karena Tuhan mau demo kehidupannya yang luar biasa itu lewat debu tanah ini, itu menjadi luar biasa. Jadi bukannya kita, apalagi wanita-wanita. Itu kan yang diciptakan dari debu tanah itu kan Adam. Wanita diciptakan dari tulang rusuk.
Masih mending kalau dari tulang kepala lebih hebat kan, atau tulang punggung lah yang bisa menopang. Tapi kan banyak wanita-wanita yang maunya jadi tulang punggung. Padahal wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan bukan semua tulang rusuk kecil yang asalnya dari debu tanah. Prianya udah lemah, wanitanya diambil dari yang lemah itu bagian kecilnya lagi. Jadi wanita bagaimana statusmu? Lemah, lemah di antara yang lemah. Tapi kan kadang-kadang wanita itu, ya saya sih. Saya ini kayaknya sok tahu, sok lebih hebat. Sok kalau kita yang punya suami, coba. Banyak istri atau suami nih yang ngatur. Kalau saya jujur Bapak Ibu, sebelum saya bertobat ketemu Tuhan, ya bahkan hari-hari ini kadang-kadang masih mau keluar. Saya lebih banyak ngatur suami. Sampai ada satu jemaat bilang, itu kalau Bapak udah pulang bawa keputusan A, nanti besok bisa B. Kenapa? Karena di rumah B aja, dia ikutin B. Itu kan keterlaluan kan. Yang lemah ini, pribadi yang lemah ini mau menjadi Tuhan. Enggak akan bisa Bapak. Itulah yang membuat hidup kita itu ruwet gitu. Tapi coba seperti yang orang ini sampaikan kepada saya, wah sekarang hidup saya tuh indah. Saya bisa menikmati hidup. Nikmat banget gitu. Dan saya juga melihat ketika dia melakukan pekerjaannya, nggak buru-buru, nggak mau cepat selesai, nggak karena uang, tapi betul-betul dilakukannya dengan passion karena dia tahu hidup ini indah, hidup ini berharga. Jadi saya waktu itu saya bilang, wah makasih Pak, saya sambut nih, saya mau makan buat saya juga mau menikmati. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu masih rasa hidup ini nggak indah, hidup ini berat, itu berarti ada yang salah dalam hidup kita. Yang kita juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu ketika saya ngomong-ngomong seperti ini pun hari-hari ini juga Tuhan terus bukakan gitu. Oh ternyata yang bikin nggak indah itu hal tersebut gitu loh. Yang penting apa? Kita buka aja hati kita. Kita terbuka sama Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan. Tapi sebenarnya pun kalau kita ngomong kita mau pun pada dasarnya Bapak Ibu, ini perenungan dalam kehidupan saya ya. Kita ini nggak mau kok sama Tuhan. Tadi kata WL kan, jangan kagum sama berkat-berkatnya ya, tapi sama penciptanya. Cuma kita ini kadang nggak bisa gitu, karena pencipta kan nggak kelihatan. Tapi berkat-berkatnya kan kita lihat gitu kan. Kita nggak bisa kagum gitu sama sang pencipta itu gitu. Ya, tadi saya bilang kesusahan hari ini cukup hari ini, nggak perlu dipikirkan. Ya sampai saat siang ini saya berdiri di sini, ini juga bukan pikiran saya loh Bapak Ibu. Nanti saya ceritain ya. Tadi pagi ini suami saya yang khotbah. Nggak tahu nih kenapa hari ini, siang ini kok bisa saya. Gimana dia? Hilang, rapture. Yang enggak ya. Itu ada ceritanya Bapak Ibu. Tapi ya saya sambut aja gitu. Kalau saya ruwet, saya mikirin, aduh saya bisa panas dingin nanti nggak tahu lah gimana. Cuma ini saya sambut Tuhan Yesus. Tuhan ngomong aja lewat saya juga mau sambut ini omongan Tuhan. Jadi bukan buat Bapak Ibu, ini buat saya terlebih dahulu gitu ya. Nah beberapa waktu ini ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu dengar nama Pak Nehemia, Ibu Deborah, itu adalah orang yang memperkenalkan kami kepada Tuhan Yesus. Kepada Sang Cinta. 5 tahun lalu kami ketemu dengan hamba Tuhan ini dari Amerika. Yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya dari suami saya gitu ya. Yang kami ngobrol sama dia di Hotel Orchard sampai 6,5 jam gitu loh. Kami nggak ngerti apa-apa. Yang ada terjadi ketika saya pulang dari pertemuan tersebut dengan beliau. Kayaknya badan saya enteng, kepala saya kayak hilang gitu loh. Kok enak banget gitu, rasanya kayak ngambang gitu. Tapi kemudian 2 atau 3 hari saya sadar dan saya mulai mikir, nah itu kan. Langsung saya yang tadi yang ngambang, jatuh lagi ke bumi. Gak enak kan Bapak Ibu kan, rasanya tadinya udah enak gitu. Kok gitu? Ya sudah, itu pertemuan awal kami. Jadi kan yang mungkin Bapak Ibu ketemu ya beberapa waktu lalu beliau ada nginap di seberang seperti itu. Nah kedatangan beliau kali ini dari Amerika itu beda dengan kedatangan yang lalu. Yang dulu-dulu tuh setiap kali kalau beliau datang itu pergi pelayanan dari kota ke kota gitu kan, persekutuan. Nah tapi kali ini dia datang, sebelum dia datang pun dia bilang dia mau terapi. Ya udah, saya kan nggak tahu terapi apa sih.
sakit apa saya juga nggak tahu gitu. Karena saya lihat kan memang orangnya sehat gitu kan. Suami istri udah usia 70-an, istrinya hampir 70, sehat lah. Kami mendampingi mereka beberapa waktu ini, saya lihat, wow, saya jalan pagi Bapak Ibu. Menurut saya jalan saya udah cepat, dia bisa ikutin loh. Kalau misalnya saya jalan sama mama saya aja, saya kan harus ikutin mama saya kan. Karena mengikuti kecepatannya gitu. Saya udah 5 putaran, mungkin mama baru 2 gitu kan. Tapi ini bisa. Ya udah, tapi waktu tuh sebelum beliau datang, saya mulai mikirin gitu. Ya ini kan otak nih. Karena kan saya dapat berita, oh beliau ini hidup sehat, nggak bisa makan garam, nggak bisa makan MSG, gimana-gimana. Aduh saya mulai mikir, saya mulai ruwet. Saya mau masakin apa nih? Kalau masak sayur asam tanpa garam enak nggak, Siska? Gimana tuh rasanya? Aduh, manis, kan gula nggak boleh. Jadi rasanya apa? Asam doang. Masa kasih air asam doang? Gimana caranya? Terus saya mau masakin masakan Bangka. Dia request minta lempah ikan gabus. Ada yang udah pernah makan lempah Bangka ikan gabus? Lempah Bangka gitu kan, masak ikan kuah kuning gitu. Tapi pakai ikan gabus. Wah, saya nggak pernah beli ikan gabus lagi. Saya sampai tanya sama bucin, gimana sih caranya nyuci ikan gabus nih, kan berlendir kan? Oh, pakai cuka. Oh, yaudah saya ikutin gitu. Tapi mulai otak saya jalan, aduh saya bilang, Tuhan nih kenapa ini begini nih, ruwet nih. Akhirnya Tuhan bilang sama saya, jangan sambut Nehemia, sambutlah aku. Saya bilang, Tuhan amin, Tuhan Yesus. Saya bilang sama suami saya, kita jangan sambut Pak Nehemia, kita sambut Tuhan. Udah, mulai hari itu saya ceria tuh. Saya gak mikirin lagi gue mau masak apa, nanti udah terserah, nanti cemplung-cemplung jadi, udah yang penting dalam nama Yesus jadilah. Ya sudah, ya terjadilah, akhirnya bisalah gitu. Dan mengenai menyambut Yesus, akhirnya mereka kan terapi, ke sini, ke sana. Ya saya ikut aja gitu sama suami saya, udah kita juga ikut. Ya sebelum mereka datang, mereka kan ada bilang ke terapi kemana gitu. Saya dalam hati saya gini, saya ini kan kayaknya orang sehat ya. Bapak Ibu lihat saya sehat kan, luarnya. Pertama saya pergi ke rumah sakit di holistik. Ini jadi pengobatan holistik ini ketika dia ini ngobatinnya gini. Kalau Bapak Ibu kolesterol, dia tidak memberikan Bapak Ibu obat kolesterol. Tapi dia akan cari, kenapa bisa terjadi kolesterol? Itu yang disembuhkan. Lalu misalnya Bapak Ibu kayak diabetes, jadi dia nggak kasih obatnya itu tapi cari akarnya. Itu yang namanya pengobatan holistik. Nah saya juga baru dengar, ternyata banyak terapi holistik itu di seluruh Indonesia ini. Nah lewat kedatangan mereka ini gitu kan. Ada satu rumah sakit, saya pergi di situ, terus saya ajak mama papa saya dengan bangga. Saya mau kasih lihat ke mama papa saya betapa tidak sehatnya mereka. Supaya mereka bertobat, makannya jeroan, makan santan-santan. Karena menurut saya pola hidup mereka tuh gak sehat, saya yang sehat. Saya itu ya sejak saya kawin dengan orang Bangka, makanan saya ikan rebus, ikan tim, sayur, menurut saya itu udah sehat. Tapi tahu Bapak Ibu, inilah saya orang sombong. Waktu saya diperiksa, itu kan pakai alat yang namanya bioresonance. Terus dia pakai gelombang elektromagnet yang menghubungkan sama otak kita. Jadi kami semua dicek, masuk ke ruangan dan dicek dan keluar hasilnya. Ini ya Bu, nanti kalau misalnya hasilnya kuning atau merah itu bagus, tapi kalau hitam atau coklat itu jelek. Waktu saya periksa itu hitam-hitam banyak Bapak Ibu. Tapi kan saya nggak ngerti kan, nanti setelahnya baru kami konsul dokter. Hitam coklat ada yang kuning, ada yang merah gitu, hijau. Tapi loh, kok ada hitam coklat? Di situ saya mulai down gitu. Waduh, gimana nih? Tibalah saat pembacaan dokter. Nah, saya suruh mama papa saya dulu dibacain. Ya itulah, usianya kan juga ya berkali lipat saya gitu kan. Ya udah, ada yang jelek ya ini ketahuan, akhirnya mama pernah stroke, terus jantung, papa juga paru-paru, ketahuan lah dari situ semua. Akhirnya mereka terapi. Masuk ke giliran saya. Dokternya ya singkatnya aja ya. Dokternya bilang jantung saya paling jelek di antara kami semua, lebih jelek dari mama saya. Itu pukulan buat saya. Saya, ya Tuhan, kok begini?
Saya pikir saya sehat selama ini. Terus dia bilang, saya tanya, ini karena apa? Makanan. Nah, saya bilang, saya udah lebih lama loh tinggal sama suami saya daripada ibu saya kan. Kok bisa? Ya ini yang dulu-dulu. Ya itu menurut dia. Tapi yang saya mau sampaikan, saya di situ saya down dan saya kecewa gitu. Kok saya bisa jelek ya hasilnya, yang saya pikir saya bagus gitu kan. Mulai saya mau berusaha. Kita ini senang gak sih Bapak Ibu kalau di check up hasilnya jelek? Siapa yang senang hasil check up jelek? Angkat tangan. Berarti sama dong kayak saya dong. Kalau check up maunya Lucy jelek apa bagus sih? Benar ya, ini saya enggak menggiring jawaban ya. Si Sulistianingsih maunya jelek apa bagus? Bagus. Iya, nah jadi ketika jelek gitu, saya mulai mau berusaha. Saya mulai, dokternya bilang, kamu harus makan alpukat. Ya pokoknya makanan yang sehat lah. Udah saya ikutin gitu. Alpukat lah, apalagi lah dia bilang tuh, apel lah, terus apalah, omega 3 langsung saya berusaha di otak saya mikir nih ya. Saya mau carilah adik saya kan dia apoteker lagi, dia kerja di obat. Saya mau tanya dia, vitamin lu jual apa gitu kan. Itu langsung merancang sampai saya pulang sore itu saya mumet gitu loh kepala saya gitu. Nah, terus kan di rumah sakit ini, habis kami periksa dokter itu kami di terapinya beda-beda tuh. Ada yang dari hidung lah, ada yang dari masuk oksigen, ozon dari tangan lah gitu lah. Nah saya masuk ke satu terapi yang mereka semua gak masuk gitu. Nah di terapi ini saya tanya sama susternya, dia pertama bilang begini, Bu, ibu sehat banget tuh. Dari luar dia bilang, Bu, ibu sehat banget. Seneng gak kalau dibilang gitu Bapak Ibu? GR lagi saya, padahal udah tahu rapot jelek. Terus biasanya Bu, orang yang datang ke sini itu udah dipapa atau udah gak bisa jalan, yang seperti ibu ini langka. Masih sehat tapi mau peduli, mau tahu dengan keadaan kesehatan. Dalam hati saya, sebenarnya bukan saya sih. Saya juga cuma ikut-ikutan, suami saya aja nih dia ditarik ke sini ya ikut. Itulah kita Bapak Ibu sama Tuhan. Kita gak mau kok datang ke gereja, sebenarnya kita gak mau. Kita sebenarnya gak mau sama Tuhan. Nah terus gitu saya tanya sama dia, sebenarnya karena dia bilang saya sehat. Enggak loh Sus, tadi itu rapot saya jelek semua, banyak banget yang hitam-hitam. Oh biasa Bu, gitu dia bilang. Jadi sebenarnya di tempat ini ada enggak sih yang datang, kuning semua atau merah semua, bagus semua. Dia bilang gini, Ibu bawa aja bayi ke sini, di screening itu jelek, ada yang jeleknya pasti. Wah mulai ada air sejuk dong di saya, oh ternyata gak cuma gue yang jelek gitu kan. Tapi di situ Tuhan bilang dalam hati saya gini, kamu lihat, kamu bangga, kamu ini hebat, kamu ini sehat, kamu ini baik, kamu ini benar. Tapi lihat pada dasarnya semua manusia itu gak ada yang baik. Dasarnya kita lahir itu udah ada, bukan cuma dosa ternyata. Penyakit pun udah ada di dalam tubuh kita. Jadi apa yang mau dibanggain gitu kan. Runtuh itu kebanggaan kesehatan yang saya pikir saya mau tunjukin nih ke papa mama saya. Udah saya pulang saya cuma diem, gak ada ngomong. Ceritanya tadi mungkin ya, kalau misalnya hasil saya bagus. Tuh papa mama udah ya jangan makan ini lagi, jangan makan itu lagi. Begini, sok lebih pinter gitu kan. Itu makanya tadi saya di awal saya ngomong itulah wanita kok yang lemah. Sok kita ini benar-benar mau jadi lebih hebat gitu, padahal enggak hebat. Ya itu perjalanan pertama ya Bapak Ibu. Nah lalu ya ketika kami persekutuan, saya dengar gitu. Unik ya yang tadi saya cerita itu Pak Nehemia dan Ibu Deborah ini. Tadi kan saya tanya Bapak Ibu, kalau check up kan maunya semuanya bagus kan. Orang ini, satu di antara berapa juta kali ya, dia gak seneng kalau dikatain bagus, coba. Dia malah curiga. Oh Bapak bagus, dia diajak pergi terapi sama suami saya. Hari pertama datang, suami saya ajak dia pergi ke bone setting gitu kan. Tulangnya dikeretak-keretak gitu loh. Orang ini bilang, wah Bapak bagus segala macam. Dia gak senang. Lalu dia pergi lagi kemana?
ke satu tukang pijet. Tukang pijet, wah ini bapak nih gak bagus nih, ini bisa pengapuran. Itu dia seneng, coba. Yang kayak gitu-gitu. Jadi saya mengamati ya, kok bisa ya ada orang yang kayak gini gitu. Sementara khalayak ramai, ya kan kita ramai kan di sini kan. Ini satu di antara berapa nih kita, mungkin seratusan ya kita ini. Kalau ada satu yang aneh, ini kan kita aneh dong, kita mau tanya. Nah itu saya tertarik, kenapa? Kok dia senang sih kalau dibilang jelek gitu kan. Satu hal dia bilang begini, biarpun orang lain bilang bagus, tapi kan kita sendiri tahu harusnya, kita ini rasa. Ada yang gak benar di dalam tubuh kita, ada yang gak benar di dalam perilakunya kita gitu. Tapi kok kita bisa senang sih kalau orang lain muji kita. Terus saya belum terbuka pada waktu itu Bapak Ibu. Ya, tapi hari-hari ini nih Tuhan luar biasa gitu loh. Ya jadi ketika itu udah selesai dia pergi ke sana ke sini gitu. Ya kami juga ikut gitu kan. Bukan ikutin dia, enggak, ada beberapa juga kami enggak pergi gitu kan. Tapi suami saya akhirnya jadi tergerak untuk mau tahu keadaan tubuh. Kita kan seringkali enggak peduli atau tidak pernah berpikir. Karena itu yang seperti saya, kelihatannya sehat kok, kelihatannya bagus kok, berdiri masih lurus, berdiri kalau misalnya saya kan coba yang duduk uji kekuatan yang kita di belakang kita lemari atau tembok, lalu kita jongkok begini loh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu coba tahan berapa lama? Saya cukup lama begitu. Berarti kan secara kelihatannya itu masih bagus gitu kan. Tapi ya dengan kedatangan mereka ini akhirnya ya kami pergi ke sana ke sini. Nah terakhir ini kami pergi ke yang namanya totok, ahli totok darah gitu. Nah ini juga luar biasa gitu. Saya juga takjub ya lihat selama ini yang kami pergi, ini orangnya agama Islam, ada yang Buddha, yang sembahyang, yang apa, yang pakai ya ajaran mereka. Tapi ini orang Kristen gitu. Dan dia itu sama penyembuhannya holistik, dia pakai kayu gitu, fosil kayu ya, bukan kayu biasa. Fosil kayu itu yang dia cuma pegang kaki kita gitu. Nanti dicek seperti itu. Nah ini kan yang terakhir saya pergi. Pertama suami saya dulu dia ditotok. Wah ketahuan ini levernya, ya dia ceritalah kemarin ya. Levernya lemah. Jadi akhirnya tahu gak Bapak Ibu? Itu gembala saudara di tempat ini, itu kekurangan gizi, malnutrisi. Jangan bilang-bilang ya, dia gak ngomong kan kemarin. Jadi sinsenya itu bilang gitu. Wah ini engkau nih kekurangan gizi nih. Pantesan saya suka bilang begini, sampai saya bilang begini Pak, kamu fitness Ki, ini kamu udah kosong loh. Kok jadi gini, gak bisa Ci, malah makin dia bilang, loksoy apa sih, pokoknya gitulah makin lemah. Oh iya saya berusaha, saya kasih Ciapo, gak ada gunanya kasih dia Ciapo gitu. Vitamin, kenapa? Livernya lemah, terus juga ususnya tidak bisa menyerap makanan dengan baik. Siapa yang tahu? Jadi kan saya selama ini usaha saya lagi. Saya suka tambahin nasi dia gitu kan. Supaya dia makan banyak, supaya agak gemuk. Ternyata kan percuma. Beratnya segitu-segitu aja dan ini tetap kosong. Makanya saya bilang, fitness lah, apalah gitu. Sampai ke sini ya, baru Tuhan bukain. Oh itu ya, livernya lemah. Sehingga membuat dia mudah capek. Maunya tidur terus, tapi tidur pun tidak deep sleep. Jadi dia bilang gini, gimana tidurnya? Tidurnya banyak, tapi kualitasnya gimana? Itu yang penting. Bapak Ibu mau tidur 10 jam, 18 jam, kalau tidak deep sleep, percuma. Nah ini sama waktu kami ke rumah sakit yang pertama itu juga dia udah singkapkan hal ini. Kuantitas tidur lebih penting daripada kualitas. Jadi kan otak kita ini kan udah mikirnya kita harus 8 jam. 8 jam kalau tidak berkualitas. Lebih baik kita tidur 3 jam tapi berkualitas. Gitu. Nah itu oh iya ya luar biasa loh bisa ketahuan begini, puji Tuhan. Coba kalau misalnya dibiarkan ternyata nggak ngerti ya nanti terjadi apa itu liver yang lemah seperti itu gitu kan. Bisa tua sebelum waktunya. Tapi kan kalau Bapak Ibu lihat kan suami saya orang
Nanti kalau ketemu jalan pagi, awet muda ya. Ternyata dalamnya awet tua. Kan ketahuan kan lewat terapi tersebut gitu. Udah, wah dia selesai didiagnosa udah. Saya, tahu nggak Bapak Ibu? Wah ini emang lebih jelek. Ya udah, tapi kan karena udah ada pengalaman yang lalu, udah saya, ya Tuhan aku jelek. Ingat berapa waktu yang lalu bodoh itu anugerah, hari ini lemah itu juga anugerah Bapak Ibu. Karena memang kita ini orang-orang yang lemah. Terus dia bilang apa? Dia cek saya. Wah, pertama bilangnya 11-12. Tapi ini 12-nya lebih parah. Ci, lambungnya amsyong. Loh, kata amsyong saya udah lama tuh Bu. Tahunan gak dengar. Amsyong lambungnya. Ini bikin Enci ini nih mudah cemas. Mudah panik kalau ngadapin sesuatu. Gak sabaran. Lah ya ada, ya juga sih, ada juga gitu kan. Saya juga tangan suka dingin, kaki suka dingin gitu kan. Kalau suruh khotbah dingin tangannya. Keringat dingin. Tapi saya pikir Pak ini perkara roh, perkara di jiwa saya gitu loh Pak. Setannya harus diusir atau tuh saya juga yang harus mengusahakan jiwa saya. Oh enggak juga dia bilang, ternyata bisa. Terus saya sampai 2 kali lo nanya, emang bisa Pak? Kecemasan itu diturunin, kepanikan itu kita bisa gak panik lagi lewat totok. Oh bisa kata dia. Wah kok bisa? Terus dia totok saya. Nanti Enci akan jadi pemberani. Enggak sih itu gayanya saya. biar Bapak Ibu jangan tegang dong ngeliatin saya gini. Kita kan lagi omon-omon kan, sharing-sharing kan. Nanti Enci bisa tiba-tiba sabar, tenang gitu. Saya tidak menunggu tenangnya, saya enggak menunggu kapan saya jadi sabar, kapan saya jadi pemberani, saya enggak. Cuma itu ngelepasin, rontokin konsep saya yang selama ini saya pikir, loh kalau orang enggak sabar itu kan ya lu harus latih dong dari dalam. Kok gimana hubungannya sih bisa ditotok, totok jadi sabar gitu loh. Gimana kalau misalnya lu berguru sama orang Jawa bisa mungkin ya. Tapi ini ditotok, nggak ada masuk ke otak saya gitu loh. Tapi dia bilang bisa, ini udah. Tapi saya nggak nunggu-nunggu sih Bapak Ibu. Tadi saya di situ duduk, tangan saya masih dingin loh. Kaki saya masih dingin gitu kan. Makanya kan saya harus ganjel nih. Ya, saya nggak cuma saya bilang Tuhan luar biasa ya. Ternyata lewat ini bukan Tuhan cuma bebasin saya, maksudnya bukan kesembuhannya gitu, tapi mengenal pribadi Tuhan, tapi menyambut Tuhan Yesusnya itu gimana gitu kan. Nah kan lewat terapi ini kan wah bisa ya, luar biasa gitu. Kok bisa orang ditotok bisa sabar, bahkan dia cerita gini, wah ada pasien saya, dia mau ujian skripsi sidang. Seminggu sebelumnya saya totok, itu bisa gak grogi katanya. Bisa jadi pemberani. Tapi saya enggak sih, saya enggak itu, cuma saya takjub. Itulah cara Tuhan begitu luas buat kita Bapak Ibu. Kalau kita ini dengan otak kita yang sempit, itu aja, cuma kayak gitu. Gue juga udah tahu, kita enggak akan bisa menyelami gitu. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Salah satu tukang pijat bilang begitu, pengetahuan kita itu Tuhan ini seperti samudra, lautan, tapi pengetahuan kita itu seperti kita itu nyelupin jari di lautan itu, dapat kan basahannya, tapi cuma segitu, gak ada artinya gitu. Makanya kalau kita ini nutup diri, kita gak terbuka hatinya, gak terbuka pikirannya untuk menerima masukan dari luar, nasihat dari luar, kita itu betul-betul hanya setetes dari lautan yang luas itu gitu loh Bapak Ibu. Ya udah. Ya jadi ya itu tadi kan itu yang pertama. Itu suami saya tuh manifestasinya beda. Dia pulang itu dia lemas, yang dia ceritanya 2 hari dia nggak bisa bangun gitu. Tapi tadi pagi dia saksikan juga, dia tetap mau berusaha. Itulah jiwa kita. Yang sekian tahun ya kami ini udah dididik dengan didikan jiwa itu, kayaknya jiwa itu kalau
tubuh udah nyuruh istirahat tapi jiwanya terus semuanya kerja terus. 2 hari dia nggak bisa bangun gitu tapi tetap mau urus sepeda lah, urus apa yang seperti itu kan. Tapi tetap badannya nggak berdaya. Nah, terus kami datang lagi berikutnya. Oh udah mulai baik nih, udah mulai baik. Nah, sampai kemarin jadi kan kami ini 2-3 kali. Tadi pagi dia berdiri di sini. Saya udah lihat nih, kok lemah banget ya. Pagi, memang kemarin udah tidur jam 6. Betul-betul tubuhnya sangat lemah. Terus sampai tadi pagi saya tanya, gimana kamu udah deep sleep belum? Kayaknya belum. Udah saya bilang tenang aja. Tuhan lagi berurusan kan bukan hanya roh jiwa tapi ini tubuh kita gitu. Dan kami juga dibukakan selama ini jiwanya tuh yang mau berperan terus gitu sehingga tubuh yang harusnya istirahat. Tapi akhirnya jadi gak istirahat. Sinse ini bilang begini, kalau kita capek sebenarnya tuh obatnya ya tidur atau diam aja, kalaupun gak tidur diam. 10 menit tuh diam, tapi kan sering kali kita ini berpikir gak bisa, kalau saya diam siapa dong yang melakukannya. Kita langsung berpikir kalau kita tidak turun tangan dunia berhenti berputar. Karena kita lebih hebat dari Tuhan. Nah jadi tadi saya bilang udah, tadi pagi sih dia gak bilang, kayaknya sudah ya memang beberapa hari ini karena dia lemah keadaannya, kami gak banyak bicara gitu, sudah. Terus dia khotbah, turun-turun. Saya gak sanggup lagi, dia bilang gitu. Kamu aja ya, inilah kenapa saya bisa berdiri sekarang ya Bapak Ibu tahu rahasianya. Saya gak bisa lagi. Hah, saya bilang, saya juga gak bisa. Ya udahlah, kita nyerah. Tuhan Yesus aja. Saya juga gak mau paksa dia gitu. Ayo kamu harus bisa. Itu bahayanya tuh pendeta-pendeta. Dipaksa kan harus berdiri padahal berapa banyak pendeta yang mati di mimbar ini. Bukan di sini maksudnya. Di mimbar. Dan orang berpikir wah itu luar biasa mati di ladang Tuhan. Ternyata bukan begitu. Ini saya juga baru ngerti nih. Itu bisa terjadi kan. Coba suami saya paksain. Saya gak kuat. Saya gak bisa. Ayo kamu bisa. Kamu bisa. Itu motivator-motivator kan gitu kan. Kenapa kekuatan jiwa itu begitu hebat? Pernah tahu gak orang jalan di atas paku? Orang bisa jalan di atas api. Air belum ya. Api kan kok bisa? Karena motivasi jiwa itu loh. Aku bisa, kamu harus bisa, kamu pasti bisa. Ada lagi lagunya. Kamu pasti bisa. Ada loh kayak gitu loh. Akhirnya membuat kita itu yang semestinya tubuhnya udah kasih signal. Istirahat, ngantuk, tapi kita ambil kopi. Harusnya obatnya tuh tidur. Sudah saya bilang udah nyerah aja deh. Gak tau lah gimana jadi-jadian aja lah nanti gimana. Tuhan semua kok. Misalnya hari ini pun saya nolak pun juga nanti ya Siska lah ya yang sini ya. Siapa aja Tuhan bisa pakai kok. Kan kami bilang ini bukan kami kok, ini Tuhan Yesus. Bapak Ibu bukan terpukau karena khotbah, tapi karena apa? Kagum hanya kepada Tuhan Yesus saja. Yang masing-masing diajarin Tuhan sendiri. Tadi pagi Bro Stefanus, Sis Yohana cerita betapa luar biasa Tuhan urusan sama mereka di dalam keluarga mereka. Gak sanggup kan kalau ngurus sendiri kan, masing-masing harus dikunjungi satu ini belum. Waduh itu yang bikin pendeta mati muda. Yang bikin pendeta-pendeta stroke, yang bikin pendeta-pendeta itu tiba-tiba bisa jatuh langsung gak ada out. Kok bisa begitu? Karena semuanya jiwa. Semuanya itu mau ditanggung sendiri. Tidak sadar bahwa kita ini lemah. Kita ini gak bisa apa-apa. Ini kalau kita bisa ngomong, kita bisa sabar, itu bukan kita. Nah waktu saya balik lagi ya. Si Totok itu bilang gini, Ci ini adrenalinnya berlebih. Jadi itu tadi yang bikin saya mudah cemas dan cepat panik itu karena adrenalin saya berlebihan. Adrenalin itu kan bagus kan, itu kan semangat. Tapi kalau dia berlebih itu jadinya gitulah pokoknya. Kurang juga gak bagus, makanya hidup itu harus netral, harus seimbang. Nah waktu dia ngomong kayak gitu, nah terus kan balik kedua, dia totok saya, wah ciamik ini. Biasanya orang 2-3 kali, ini kok udah ciamik. Sekali kan saya, terus dia periksa lagi udah bagus. Itu saya jadi apa, kalau waktu yang awal tuh dulu,
beberapa waktu lalu tuh kayak bangga, ini saya jadi lemes gitu loh di dalam saya. Tuhan kalau ini bagus, ini mah bukan saya gitu loh. Ini semuanya Tuhan. Jadi hidup kita itu cuma ditopang kasih karunia Bapak Ibu. Kalau ada satu orang waktu itu pernah bilang, saya sih gak sanggup deh jadi lu dah. Gak bisa jadi kamu gitu. Kok kamu bisa sabar sih ngadepin orang kayak gitu. Ngadepin orang banyak begini, orang datang ke rumah kamu banyak kayak gitu. Kamu bisa tahan ngadepin mereka. Dulu saya sombong, iya ya saya beda ya. Saya dari mereka saya beda, saya diberi kesabaran ekstra. Bohong. Saya baru tahu sekarang ini hidup saya itu cuma ditopang kasih karunia. Itu kasih Tuhan yang bikin saya itu sabar. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat seseorang sabar itu bukan dia, itu Tuhan Yesus. Nah keadaan Pak Nehemia ketika ditotok, dia kan juga datang ke totok ini. Waktu mereka ditotok suami istri sama nih. Sinsenya bilang begini, Bapak Ibu ini satu dari antara 1000 orang. Nah kan benar kan kata saya kan. Dia aneh gitu, unik. Semuanya Bapak Ibu organ-organnya tuh jelek. Semua loh. Kalau kami kan saya lambung, suami saya ya usus lah, revertal, ini semua jelek. Tapi kok Bapak Ibu bisa hidup, Bapak Ibu bisa beraktivitas. Ini apa? Kata dia gitu. Lalu dia kasih ayat. Nah, dia juga cerita, sinsenya juga cerita sama kami gitu. Jadi hari ini saya bukain buat kita. 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi sisinya bilang hanya karena kasih yang bikin Bapak Ibu ini bisa beraktivitas. Yang bisa bikin Bapak Ibu itu organ dalamnya semua jelek tapi tetap masih hidup. Kan sama, ini kan bukan judge-nya, bukan vonisnya itu bukan buat mereka doang, tapi kan sama di kita juga gitu. Jangan kita pikir dia jelek semua, saya bagus lah, cuma lambung doang, enggak. Dasarnya kita semua ini kita harus sadar semua manusia itu berdosa, semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Enggak ada satu di antara kita, saya lebih baik dari si Shona lebih baik dari Lucy, itu enggak ada. Abednego suami saya lebih baik daripada Bapak Ibu. Tidak, kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Tapi yang bisa bikin kita ini ngomong, kita ini bisa sehat itu semuanya karena apa? Karena Sang Kasih. Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu adalah cinta pribadi Tuhan Yesus. Kalau dikatakan di ayat ini, nubuat akan berakhir. Kita sekarang pakai karunia di persekutuan untuk saling menasehati. Kita pakai ada yang namanya karunia nubuat. Tapi satu waktu itu berakhir. Bahkan bahasa roh, bahasa doa kita pribadi sama Tuhan berhenti. Pengetahuan. Ini juga, sinsenya juga sampai bilang ini gak masuk di dalam pengetahuan. Harusnya orang yang seperti Bapak Ibu seperti ini yang organ-organnya gak bagus. Ini gak bisa hidup alias mati. Tapi kok umur 73 bisa sehat. Ini pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Pengetahuan dari sin saya ini. Mungkin Bapak Ibu juga. Jadi saya ngomong begini saya bukan banggain. Hebat loh ini ahli totok. Enggak. Ketika Bapak Ibu buka hati Tuhan juga bisa pakai di mana-mana. Tuhan juga bisa pakai dokter-dokter. Tuhan pakai orang-orang siapapun gitu. Untuk apa? Untuk ngobrak-ngabrik nih hidup kita yang benar-benar bobrok gitu. Yang kita merasa kita hebat, kita sehat. Enggak. Itu semuanya kasih yang tidak berkesudahan. Kalau kita baca ini kan 1 Korintus 13 itu di ayat-ayat atasnya itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kalau kita bisa melakukan itu berarti bukan kita. Ini kalau saya bisa berdiri di sini, ini bukan, itu dia sanggup menanggung segala sesuatu. Suaminya sakit, dia bisa ganti. Bukan Bapak Ibu, itu omong kosong. Kalau ada orang yang bisa bilang, ya saya sabar, saya berguru di gunung ini, gunung itu bohong. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati itu hanyalah pribadi Tuhan. Tapi kalau sabar yang kita lakukan hanya dari kekuatan jiwa kita nahan. Kayak dulu kan saya ngajarin Bapak Ibu kan kalau marah, Ibu Elizabeth Sardina, kalau kesel sama Pak Samuel gimana Bu?
tarik nafas, tahan 10 menit. Gak bisa, itu usaha jiwa kita. Tapi sekarang gimana? Ya Tuhan, ini aku apa adanya Tuhan, aku gak sabar. Kita ini kebalikannya semua loh. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak melakukan. Kita senangnya melakukan yang tidak sopan. Kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, kita senangnya mencari keuntungan diri sendiri. Tinggal dibalik aja, karena kita sama Tuhan tuh berlawanan. Makanya minggu lalu Tuhan kasih judul khotbah, aku mati. Hanya orang mati yang bisa dihidupi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang melakukan kesabaran itu. Yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang tidak bersukacita, ya terus itu Tuhan Yesus yang melakukannya. Ini juga terapis ini bilang gini. Dia sambil ngerjain kami itu, karena kami kan gak bilang ya, suami saya gak bilang dia ini pendeta gitu. Jadi dia kayak nginjilin kami. Tapi saya sambut gitu, luar biasa gitu. Tahu gak, pengampunan dan berkat itu berjalan selaras. Itu khotbah dia gitu kan. Kenapa berjalan selaras? Kita ini gak bisa mengampuni orang lain. Saya belajar dari kehidupan Ahok katanya. Dia cerita, dia khotbah sama kami gitu kan. Bagaimana Ahok itu waktu dijahatin orang. Tapi terus dia melepaskan pengampunan kayak gitu. Makanya kan doa Bapak kami. Ampunilah kesalahan kami. Apalah pokoknya berjalan, lupa saya loh. Ya itulah. Pokoknya berkat dan pengampunan nanti baca sendiri di Alkitab masing-masing, punya Alkitab kan. Doa Bapa kami itu berjalan beriringan. Karena apa? Ketika kita mengampuni, otomatis nanti berkat akan keluar buat kita gitu. Tapi pada dasarnya itu orang tidak mampu, nggak bisa kalau bukan Roh Kudus. Saya dengar, iya benar. Dia bilang tidak bisa, tapi dalam hati saya memang nggak mampu. Gak sanggup, kita ini tidak bisa mengampuni. Dia bilang gini, coba kita bilang kita udah ngampuni. Saya kesal sama Bro Stefanus. Saya sudah mengampuni. Tapi nanti giliran ketemu sama Bro Stefanus masih ada ininya, kata dia. Ya itulah tandanya kita gak bisa, kita lemah. Ya itu, saya sambut itu, saya bilang betul Pak. Kita gak bisa. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa ngampunin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau sehebat apa? Mau ajarin khotbah kayak gimana, kuasa pengampunan, caranya 1, 2, 3, datengin orangnya. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, gak akan bisa. Itu tidak akan pernah tercabut dalam kehidupan kita. Jadi ini Bapak Ibu, kasih tidak berkesudahan. Hanya kasihlah dalam kehidupan kita yang akan terus menerus sampai nanti kita ketemu sama Tuhan pun itu juga karena kasih. Hari ini kita ada di sini, ini semua karena kasihnya Tuhan. Bukan karena kesanggupan kita, bukan karena kehebatan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan pernah berpikir, oh saya yang ke gereja lebih hebat. Nih keluarga saya di rumah gak ke gereja. Siapa bilang? Ini hari-hari ini Tuhan rontokin nih kesombongan saya, kebenaran saya. Saya lihat, loh satu hari saya datang ke rumah seseorang. Saya waktu itu berpikir begini, orang kalau misalnya gak ikut persekutuannya, kayaknya dia nanti pengenalan akan Tuhannya beda gitu sama saya gitu. Ternyata waktu saya datang, dia pokoknya ya itulah ceritanya panjang. Dia menceritakan hal-hal yang luar biasa yang saya itu nggak pernah dengar gitu loh di persekutuan gitu. Tapi bukan berarti habis ini juga Bapak Ibu, oh sudah kalau gitu gak usah gereja lagi, gak usah persekutuan lagi. Apa aja yang timbul di hati Bapak Ibu sekarang wadahnya kita masih dikasih gereja. Kita masih dikasih persekutuan. Kita masih dikasih apa? Keluarga. Manfaatkanlah itu. Nanti kan ada satu waktu semuanya akan berakhir. Semuanya akan lenyap. Nggak ada lagi. Tinggal aku dan Tuhan. Siap nggak kita ketika Tuhan berterus terang pada waktu itu? Wah saya ketika masuk ke dalam terapi-terapi ini. Kok bisa ya ternyata Tuhan menyembuhkan nih, termasuk tubuh dan jiwa itu lewat hal-hal perkara jasmani itu luar biasa gitu kan. Kalau Tuhan panggil saya ternyata kemarin yang saya pikir wah saya udah sehat, bisa jadi Tuhan bilang aku tidak kenal engkau.
Karena engkau melakukannya dengan pikiranmu sendiri. Lu jaga kesehatan menurut pengertian lu sendiri kok. Sehingga akhirnya ketika kamu lihat orang kayak saya, lihat mama saya makan gak sehat, saya langsung menghakimi, makanannya gak sehat. Makannya gitu terus. Vitaminnya begitu. Seperti itu, kita pikir kita yang paling hebat, kita yang paling benar. Vitamin kita yang kita agung-agungkan, ini loh, ini yang terbaik. Bukan, enggak. Karena juga yang cocok buat saya, belum tentu cocok buat si Sarah. Iya kan? Si Sarah aja sama suami istri, terapinya beda kan? Obatnya juga beda kan? Kenapa? Karena masing-masing kita itu diciptakan unik, diciptakan beda-beda gitu. Dan Tuhan mau menyatakan kuasanya lewat itu semua. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, enggak usah berlama-lama hari ini kita sambut semuanya bahwa Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya ketika kita mengakui bahwa kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, kita ini enggak bisa apa-apa. Kita hari ini kan masuk ke dalam perjamuan kudus. Nanti saya minta Vina sama Andri, Sis Sarah ya sama Bro Eskiel, sama Lucy, ada 5. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi. Yang sudah, mari kita bangkit berdiri. Memulihkan hidupku. Sungguh besar
Bapak Ibu. Saya ingat kitab Paulus menuliskan begini ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja sempurna. Ini saya baru ngerti ayat ini. Kenapa kita berbangga dengan kelemahan kita? Jadi bukan jiwa yang terus-terus kita kasih makan untuk kita bisa bilang kita kuat, kita hebat. Enggak lagi. Tapi justru ketika kita ngaku sama Tuhan, disitulah Tuhan Yesus bermanifestasi dalam kehidupan kita. Sehingga yang kelihatan bukan kelemahan kita, bukan kita lagi, tapi Tuhan Yesus yang kelihatan dalam kehidupan kita semua. Hari ini masing-masing pribadi mengakui sama Tuhan, ini aku orang-orang lemah Tuhan Yesus. Selama ini aku bangga ketika orang mengatakan aku kuat, aku hebat, aku sabar, aku lemah lembut. Tapi ternyata itu bukan aku. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut tubuh dan darah-Mu pada siang hari ini. Hanya Engkaulah satu-satunya yang baik. Engkau satu-satunya yang kuat. Engkau satu-satunya yang perkasa. Kami mati, tidak ada lagi kami, tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami. Kami mau menikmati Tuhan Yesus. Kematian bersama dengan Tuhan saat Engkau memecah-mecahkan tubuh-Mu Tuhan Yesus. Kau berkata di atas kayu salib sudah selesai. Kami cukup menikmati kematian dan kami mau bangkit bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang hidup dalam hidup kami. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah-Mu Tuhan, yang tercurah ini Tuhan. Sudah selesai semuanya Tuhan Yesus. Ampuni selama ini kalau kami masih mau menyelesaikan yang sudah selesai itu. Tapi hari ini kami sambut darah-Mu. Cukup darah-Mu itu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Engkau yang melakukan semuanya. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sampaikan ucapan syukur-Mu. Berterima kasih sama Tuhan. Betapa Dia luar biasa. Kita yang lemah ini. Bukan kita dikuatkan. Kita ditiadakan. Tapi biar Dia yang hidup. Semua Dia. Yang kita pikir selama ini itu adalah kekuatan kita. Bohong itu tidak ada. Yang selama ini kita pikir itu kebenaran yang kita pertahankan, itu bohong, itu gak ada semuanya. Yang ada saat ini, dan sampai nanti yang tidak berkesudahan, itu hanyalah kasih setia Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini lagi, oleh kuasa darah-Nya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu.
kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau singkapkan isi hati-Mu buat kami. Kami bersyukur Tuhan menciptakan kami menjadi orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya. Agar kuasa-Mu sempurna dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami semua bertobat Tuhan, hamba-Mu ini khususnya Tuhan. Aku minta ampun Tuhan selama ini kebenaranku, kehebatanku, aku pikir itu kekuatanku Tuhan. Tapi hari ini Engkau singkapkan, tidak ada aku lagi Tuhan Yesus. Tapi Engkau yang hidup di dalam kami semuanya. Engkau yang bermanifestasi di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang mati. Dan Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Kami menyambut kasih setia yang tidak berkesudahan. Dan sampai selama-lamanya itu yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.